Sebentar lagi perhelatan Oscar akan diadakan. So, siapa nih jagoan kamu? Baru aja nominasi Academy Award atau biasa disebut Oscar diumumkan. Ini semua nominasinya sudah diumumkan ya. So, gue akan sedikit prediksi beberapa kategori siapa sih sebenarnya yang pantas menang. Untuk Actor in Supporting Role, nominasinya berat-berat ya. Tapi kalau gue sendiri, gue ngejagoin prediksi gue ya, Robert Downey Jr. di film Oppenheimer. Man, dia mainnya bagus banget di sini. Tapi kalau kalian belum nonton Oppenheimer ataupun pengen tahu aktingnya Robert Downey Jr., bisa disaksikan lagi di bioskop khusus di IMAX ya. And I think Robert Downey Jr. harusnya udah menang Oscar nih tahun ini. Oke, untuk Actress in a Supporting Role. Ini sebenarnya opini pribadi gue sih. Sebenarnya ya untuk prediksi gue pegang America Ferrera ya. Sebenarnya bukan prediksi tapi jagoin. Karena gue pribadi suka ketika di film Barbie, monolognya dia bagus di part akhir filmnya. Walaupun gak akhir-akhir banget, cuma menuju ending dia tuh monolognya bagus banget. Jadi kayak bener-bener like girl power gitu loh. Cuma ya untuk monolognya bagus sih menurut gue. Well, tapi saingannya di sini ada Daniel Brooks untuk film The Color Purple. Gue belum nonton filmnya karena gue nggak tahu ini kapan tayang di Indonesia, apakah jadi apa enggak gue nggak tahu. Tapi begitu lihat cuplikan acting-actingnya dia di film The Color Purple, itu oke sih, bagus gitu. Jadi kayaknya America Ferrera sama Daniel Brooks ini kayak head to head gitu sih. Ya kita nggak tahu siapa yang menang, well, hope for the best. Oke, berikutnya untuk Actor in a Leading Role. Oke, nominasinya bagus-bagus ya. Tapi yang gue familiar cuma Bradley Cooper, Paul Giamatti, sama Cillian Murphy. Ada Jeffra juga gue familiar, tapi gue nggak terlalu ngefans banget. Kalau untuk ngejagoin ataupun ngeprediksiin, kayaknya emang Cillian Murphy di film Oppenheimer udah pasti menang. Karena ya secara dia actingnya bagus dan udah bener-bener naik kelas sekali, I think ya untuk tahun ini he deserve the Oscar. Oke, berikutnya Actress in a Leading Role. Emang berat. Saingannya berat semua. Ya memang ini berat-berat semua ya nominasinya. Tapi kalau boleh gue prediksiin ataupun ngejagoin, ya kalau untuk prediksi kayaknya antara dua sih. Lily Gladstone di Killer of the Flower Moon atau Emma Stone di Poor Things. Kalau Lily Gladstone di Killers of the Flower Moon, menurut gue sih bagus ya. Gue udah nonton filmnya di bioskop, tapi gue belum sempat review. Dan gue kayak nggak tahu review juga. Nah, menurut gue Lily Gladstone itu performance-nya keren banget di sini. Tapi kalau untuk Emma Stone di Poor Things, karena gue belum nonton filmnya, jadi gue nggak tahu nih dia dari awal film sampai akhir itu bagus apa enggak dan di scene mana yang benar-benar dia pantas untuk dapat Oscar. Cuma memang kalau gue ngelihat banyak ngejagoin Emma Stone. Ketika gue lihat trailer Poor Things, itu memang actingnya dia oke sih, oke banget gitu. Jadi gue juga kayak hampir nggak ngenalin this is Emma Stone or not. Gue siapapun menang, walaupun jagoan gue Lily Gladstone atau Emma Stone ataupun dua itu dari salah satu dua itu menang, ya gue happy. Oke, selanjutnya nominasi sutradara terbaik atau achievement in directing. Oke, ya gimana ya kalau lihat nominasinya berat sekali ya. Walaupun ada yang protes, beberapa ada yang protes di sosial media sebelah, kenapa Greta Gerwig nggak masuk nominasi untuk film Barbie sebagai sutradara terbaik. Kalau gue boleh beropini, ya Greta Gerwig bagus untuk ngedirect film Barbie. Jadi sebagus itu memang. Cuma kalau ngelihat dari daftar sutradara di sini, apalagi film-film yang di sini tuh benar-benar kayak Oscar worthy banget. Kayaknya agak berat ya kalau Greta Gerwig masuk ke nominasi ini. Tapi balik lagi untuk prediksi ataupun ngejagoin, ya. Kalau gua rasa sih Christopher Nolan atau Martin Scorsese. Ya bukan karena pasti menang dua itu karena udah mumpuni, atau Martin Scorsese kan selalu bilang the master of cinema kayak gitu kan. Tapi kalau dilihat untuk penyutradaraannya dua sutradara itu ya memang udah nggak bisa dipungkiri kalau memang film itu tuh bagus. Killers of the Flower Moon bagus, Oppenheimer bagus gitu, udah bener-bener kayak ceritanya dari segi cerita, sinematografi dan segala macamnya juga bagus gitu. Jadi untuk masalah dua orang ini ngedirect ya, gua rasa dua ini prediksi gua ya pantas untuk dapat Oscar lagi. Ya, penghargaan tertinggi, nominees for Best Picture. Jujur, gue bingung ngeprediksinya. Tapi anyway, sedikit intermezzo. Walaupun Greta Gerwig nggak masuk nominasi untuk sutradara terbaik,
Tapi setidaknya Barbie masuk Best Picture. Congratulations. Cuma kalau untuk prediksi, kayaknya gue akan memilih prediksi gue adalah Anatomy of a Fall sama Poor Things. Entah kenapa gue ngejagoin dua itu, tapi gue dua-duanya belum nonton. Ya karena sekali lagi kalau gue memperhatikan Academy Award dari tahun ke tahun, mereka full of surprise ya untuk menang Best Picture ya. Walaupun ada yang pro, ada yang cons gitu. Jadi ya di luar prediksi aja gitu. Istilahnya di luar, bukan di luar prediksi, maksudnya kayak di luar dugaan gitu. Jadi tiba-tiba kayak tahun 2021 kalau nggak salah ya, waktu para menang tahun berapa ya, 2021 kayak 2021 waktu itu tanpa diduga ternyata Parasite menang kan, tapi padahal saingannya mereka tuh hebat-hebat semua dan mencetak sejarah lagi kan. Akhirnya Korea Selatan berhasil menyabet Best Picture Oscar untuk pertama kalinya. Nah makanya dari tahun ke tahun kita nggak tahu nih surprise apa yang akan diadakan di Academy pada perhelatannya, siapa yang akan menyabet Best Picture. Cuma kalau prediksi gue kalau mau di luar dugaan ya, kayaknya sih Anatomy of a Fall atau Poor Things. Gue bukan ngejagoin, tapi ini prediksi gue aja karena you know like Academy Awards full of surprise. Oke, that's my prediction untuk perhelatan Oscar yang diadakan pada 10 Maret nanti. Dan itu waktu Amerika ya, kalau misalnya waktu Indonesia kira-kira tanggal ya jatuhnya di 11 Maret pagi ya. Masih belum tahu akan ditayangkan secara legal atau enggak di Indonesia. Biasanya sih waktu itu di streaming ya, di salah satu legal streaming. Tapi kalau misalnya nggak ditayangin ya pantengin aja di sosial medianya di Academy. Ya semoga yang menang nanti memuaskan kita semua sebagai cinephile alias pecinta film. Tapi that's just my prediction ataupun gua ngejagoin ya. Ya bisa salah, bisa bener, ya tergantung juri ataupun voting nanti gimana untuk juri-jurinya. So, menurut kalian siapa sih yang pantas menang untuk Oscar tahun ini?